Check sound. Kalau ini jelas ya? Is it Nah, clear? kalau ini jelas sih kelihatan mukanya juga. Okay. So the next week we will use Zoom, yeah? We will not using Microsoft thing. It's Iya, iya. because maybe because we are so far away and then we need a strong connection, right? Maybe that's caused by the connection, ya karena koneksi internetnya kali lemah. Hmm. Okay, all right. Have you practiced your vocabularies? Have you practiced? Not yet. Oh, Sudah sedikit. sudah praktek. Ya, A little bit, sedikit ada praktek. little by little, ya. So let me share my screen so that we continue Yes. to under the vocabularies. And Hmm. tell me, have you seen my monitor? Sudah lihat layar saya? Can you see my monitor? Sinyalnya kurang bagus ya tempat kakak sana kayaknya. Signalnya kuat di sini, full. Hmm. Belum. Not yet. Okay, wait a minute. Mungkin signalnya berarti. Tapi di sini full kok, Masih kosong. full connection. Okay, let me stop my share first. Nah, oke. I will share again. Yeah, how about this? Suaranya putus-putus tuh, Kak. Kalau ini jelas? Not yet. Belum. Or let me check my ini my device first. Let me change. Yeah. How about this one? Udah, udah. Is it clear? Jelas? Iya, udah jelas. Masih mute Kak Desi. Jelas nggak? Enggak mute. Saya nggak mute kok. Ih, malah suaranya nggak kedengar. Berarti cek. Benar kan? Oh, Oke. oh iya, oke. Ya, koneksi saya berarti tadi itu ya. Alright, let me share my screen. Yeah, have you seen my Word document? Yes. All right, so let us practice this. You have 20 verbs here. Yeah, so as usual, seperti biasa, I need you to make a sentence. Yeah, try to make a sentence. And maybe saya buat I make in bahasa Indonesia first, or you can make it by yourself. Bisa langsung atau saya buat bahasa Indonesia dulu. Yang kayak kemarin aja dulu. All right, okay. Yeah, the first verb is contact. Ya, silahkan kontak saya di nomor ini ya. Ya, coba. Kalau ada kata-kata silahkan, biasanya kita pakai Coba apa? ulangin lagi. Ya, silahkan hubungi saya di nomor ini ya. Please Iya, contact me in this number. iya. Using or by this number ya. Please contact me using this number ya, or contact this number. Okay? Yeah. And
Kalau saya bilang pria itu menghubungi saya tadi malam. Pria itu the man ya, Ya, the man. atau ya Yes. kan the man. Contact I am tonight. Yesterday. Oke, kalau sudah lewat kejadiannya berarti what verb do we use? Verb one or verb two? Kalau sudah lewat kejadiannya, kita pakai bentuk keberapa kata kerjanya? Kedua, Yes, berarti bukan konteks saja, berarti active contacted. Yes. Oke. Can you repeat? Can you repeat the man? the man kemarin malam ya, Iya, tadi malam, tadi malam. tonight. Tadi malam itu bahasa Kalau Inggrisnya apa? kalau ingat, kalau tonight berarti malam ini. Kalau last night berarti tadi malam. Ada kata lastnya, last night. The Seperti itu. man Last night. contacted me last night ya. Okay, which verb do you use? Verb one or verb two? Verb two or verb three? Verb 2, Okay. Let verb 2. me let me make one more sentence. Dia sudah menghubungi saya kok. Dia sudah Eh, menghubungi dia, saya. Dianya terserah dianya yang she atau apa he. nih? Sama aja. Eh, sudah, she have contacted me. Oke, have atau has? Has Yes, pakai good she. job. Yes, she has contacted me. Good job. So, which verb do you use? Verb two or verb three? Verb 3. Yes, excellent. Berarti sudah hafal kakak ya. Itulah gunanya praktek. Jadi kalau ada have, has, had, berarti kita Sedikit. menggunakan verb three. Hmm. Alright, we go on to number 12, yeah, the verb inform. Okay. What is in bahasa Indonesia inform? What is the translation of inform? Informasi. Menginformasikan. Artinya Inform. menginformasikan atau memberi informasi. Alright. Oke. Uh, Manajer saya menginformasikan bahwasanya, oke, terlalu panjang kali ya. Bos saya, manajer saya menginformasikan hal ini, gitu. Bos saya menginformasikan hal ini. My boss Oke, inform hal ini apa? hal ini, Hal ini. this This thing, this thing. my boss inform this thing for me. Oke, Atau apa? ya. Kalau dibilang eh this news, apa bahasa Indonesianya? News, Oke, berita. lebih baik ini saja ya, this news, berita. Oke. eh Apakah dia menginformasikan sesuatu tadi malam kepadamu? Nah, apakah dianya terserah nanti ya, laki-laki atau perempuan. Apakah dia menginformasikan sesuatu Apa hal dia? kepadamu kemarin? Hmm, Ini kalau jawabannya hanya yes or no kan? Kan jawabannya hanya ya dan tidak kan? Berarti apakahnya jangan kata tanya, tapi ingat kemarin karena di sini ada kata kerja, ya kita pakainya pakai do. iya. Enggak. Tapi karena ini kemarin do atau did?
Do atau did? Kemarin Yang mana? Kalau kejadiannya sudah berlalu, kemarin kan sudah berlalu kan? did. Pakai did. Iya, good job. Did. Berarti did, Uh, did his did he, inform. Pakainya oke. yang Pakainya kembali ke pro- bentuk pertama karena di sini kan sudah ada did kan? Jadi did kata he iya. inform Did he inform? sesuatu, something ya. Yes, good job. Something Ya. bukan Did he inform something something. to Uh, to you you? yesterday. Yes. Oke. Nah, jawaban pendeknya ya, dia memberitahukan. Ya, yes. Kenapa nggak pakai yes, he did gitu? Iya, yes. Yes apa? He did. Iya, itu yang saya tanya. Yes, he did. Kalau no, no, He he, didn't. yes. Good job. Oh, what? All right. Did he inform something to you today? Yes, he did. Or no, he didn't. Jadi di sini sudah paham ya. Kenapa kita tidak pakai do? Karena ini kan kemarin kan? Hmm, Yes. berarti Oke. Iya, did. Dan di sini jangan bingung-bingung ya. Ketika kita ah, sudah menggunakan did, ya, kata kerjanya tetap bentuk pertama, ya. Jadi jangan did he informed, ya, jangan ed lagi di sini. Karena di sini sudah ada kata did. Alright. Apakah ya oke. Sudahkah dia menginformasikan hal itu kepadamu? Sudahkah dia menginfokan ya? Kalau kita bahasa sehari-harinya di sini menginfokan ya. Sudahkah dia menginfokan hal itu kepadamu? Ingat kata sudahkah? uh, have Yes, has. pakai have, pakai has, nggak pakai have. Karena dia kan sudah betul. Has kan? Hmm. Iya, has. Hmm. He. Has he informed? Yes. Bentuk keberapa ini meskipun nggak jelas, tapi saya pengen tanya. Keberapa? Dua, tiga? Tiga. Yes, good job. Has he informed you about it? Nah, gampang ya. Has you informed you about it? Gitu. Jawabannya Kok yes. ini jadi about it? Hal hal Oh itu nggak iya, kalau diterjemahin jadi about. iya. Jadi untuk kalau kita bahasa Indonesianya kan panjang banget ya. Hal itu kepadamu kan ada dua objek ya. Hal itu kepadamu. Di Hmm. sini di bahasa Inggris secara natural dia has he informed you about it? Artinya sudahkah dia menginformasikan kepadamu hal itu sama aja. Kalau di sini kita about it to you terlalu tidak natural di bahasa Inggris. Has he informed about it to you? Nah, yang natural itu you-nya dulu. Has he informed you about it? Gitu. Halnya jadi di belakang gitu ya. Iya, atau kalau di ini pun kita ganti bahasa Indonesia kan biasa ya hal ini ya. Sudahkah dia menginfokan hal itu kepadamu Hmm. atau sudahkah dia menginfokan kepadamu hal itu sama aja kan? Gitu. Iya Tapi sih. di bahasa Inggris tidak natural kalau kita bilang has he informed you about it to you tidak natural. Jadi dia langsung has he informed you about it gitu. Jadi langsung objek you-nya dulu ya.
Has he informed you about it? Gitu. Inform. Jadi ini Kalau ed-nya ed-nya tetap ingat kakak mau have dan has had itu tetap bentuk ketiga kata kerjanya. Tapi khusus untuk kata did yang tadi kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Gitu. inform. Ya kalau kalau bentuk pertamanya kan bacanya inform. Nah kalau bentuk kedua ketiganya Kalau dia lambat, in, pengerjaannya informed seperti ini. Informed seperti M dan D bertemu, jadi informed. Seperti ada bunyi deh di belakang. inform, Informed, inform. informed, gitu. Informed, informed. Dan seperti kalau kalau Inform. British pasti jelas dehnya. Kalau American tidak terlalu jelas. Informed. Coba kalau Inform. nanti setelah ini kakak punya waktu, coba nonton film Harry Potter. Itu British banget. Dan itu biasanya kalau mereka apa bunyi dehnya itu kentara and gitu. Jadi and jadi dehnya itu jelas. Oh iya, aku mau nanya itu kalau kalau di British huruf A itu dibacanya A ya, bukan E ya. Yang contohnya, Misalnya oh contohnya ini, iya betul. Jadi kalau has, can gitu she has, can she has, she has kok, uh, has, ya. Oke, ini has, have, I have. Nah, jadi ya bukan a bulat tapi seperti a ya si have. have I have news. She has betul betul Kayaknya susah ya. enggak sih tapi kalau kita inilah kalau kita praktek kak pasti kakak nanti kalau praktek seperti ini pasti lama-lama ketika nonton film nanti pasti saya dulu seperti itu ya karena when we practice and then we learn our tongue, kita latih lidah kita untuk berbicara, and then lidah dan kuping kita itu pasti akan selalu apa ya bekerja sama gitu. Ih, kok yang saya dengarkan kok begini ya? And then kita lihat lagi, oh iya ya kata kakak tadi. Oh iya ya ini pasti British style nih. Jadi kita bisa bedakan sendiri nanti lama-lama gitu. Apalagi kakak sudah nonton misalkan kalau zaman-zaman dulu kan film Juliet Romeo and Juliet yang Harry Potter itu lebih ke British style dia. Tapi kalau film-film yang kayak action itu lebih ke American. Biasanya yang Fast and Furious itu yang Tapi kalau James Bond kan British. ya James Bond campur sih ya James Bond ya British. Mm-mm. Hmm. Ya, biasanya mereka itu yang untuk A dan A ya lebih ke ini sama yang huruf-huruf akhir. Ya, contohnya tadi and mereka itu jelas D-nya and ya, ya, And ya and ya and nah kalau A biasanya mereka ya seperti yang tadi. Dan kalau di British ini biasanya yang berakhiran R dia tidak jelas Kak. Jadi mereka bilang I have a car. Car, seperti menggantung gitu, car. Kalau di American dia oh, jelas car, ada yang kedengaran. car, Tapi kalau di British I have a car, car. Seperti car itu R-nya nggak diucapkan gitu. I have a car. car, Iya. Kalau American I have a car. car. Iya. Kalau American jelas R-nya car. Ya, Hmm. Hmm. gitu. Car, car. Ini car, ini car, car. Oke. Dan di British itu memang mereka lebih cepat biasanya pronunciation. Hmm. Dan biasanya mereka apa menyingkat-nyingkat. Contohnya kalau ini kalau British kan dia lambat ya didn't. Tapi kalau di British dia didn't seperti didn't gitu. Jadi NT-nya itu Did, nggak jelas didn't gitu. Didn't. did. Jadi tehnya yang malah ditekankan oleh mereka yang menyatakan tidaknya didn't.
I didn't do it gitu. I didn't. Kalau kita nggak terbiasa, kita apa sih ini gitu. Padahal NT-nya itu mereka seperti penekanannya lemah, jadi didn't gitu. Didn't. Didn't. Kalau American didn't, nya jelas didn't ya. Tapi kalau British didn't ya. Seperti gini, seperti kalau kita buat ke bahasa Indonesia seperti didn't gitu ya. Didn't. Jadi nggak nya tidak jelas. Tapi kalau American dia seperti didn't. Nya ini gimana ya kalau Sunda ya Didn't. iya didn't. Kalau bahasa Indonesia Didn't. sih ya, tapi kalau orang Inggris dia didn't, eh didn't gitu. Nah, Kalau kalau untuk Australia sama nggak sih sama kayak Amerika gitu? kalau untuk yang kalau saya sih seminar-seminar ya Australia itu lebih lebih ke American sih kalau saya. Tapi lihat itunya juga sih kadang-kadang ada yang kayak Chinese yang Australian itu susah banget seperti bahasa Inggris Singapura itu agak susah di kuping. Nggak tahu ya bahasa Inggris Singapura. Susah jelas ya. Bahasa Inggris Singapura itu melebihi orang sananya gitu. Nggak tahu. Mungkin mereka punya pronunciation sendiri. Tapi kalau untuk Malaysia sama kan dengan Singapura. Malaysia malah gampang banget dimengerti Kak. Bahasa Hmm. Inggris Malaysia itu seperti bahasa Inggris India, kasar dia. Ya. Jadi kalau Singapura ini terlalu halus atau gimana? Ya, Singapura itu halusnya tapi apa dialeknya sih Kak. Dialek Hmm. mereka itu kalau British kan dialeknya memang halus tapi halus sesuai memang bahasa dasar mereka ya. Hmm. Tapi Singapura mungkin sudah bahasa Inggrisnya sudah dialeknya dialek agak gimana ya campuran mungkin dialek Mandarin karena Singapura juga banyak Mandarin ya gitu. Jadi ya kalau yang saya nggak bisa diprediksi sih ya kadang-kadang ada juga yang bahasa Inggris Singapura tuh yang memang tapi kalau orang Singapura juga orang yang memang bule asli tetap Hmm. pronunciasinya jelas sih tapi buat saya orang yang Singapura aslinya gitu yang keturunannya campur itu bahasa Inggrisnya kurang jelas menurut saya kadang mereka itu apa ya kalau buat saya itu menyingkat bunyi mereka jadi kadang-kadang kita kalau nggak apa kuping yang agak-agak nggak jelas gitu maksudnya agak budek gitu pasti sering kelewat tuh gitu waktu itu kan ada presenter yang waktu kami seminar tuh jadi saya interpreter ya interpreter itu kan menerjemahkan secara oral ya itu susah banget Hmm. yang bahasa Inggris apalagi itu bukan bidang bahasa waktu itu bidangnya kalau nggak salah IT teknologi kan. Iya, tapi untungnya mungkin karena saya juga kosakata untuk teknologi bisa ya. Cuman mereka itu kadang-kadang kalau untuk menjelaskan itu eh sounds-nya itu loh Kak. Saya agak hampir bingung kenapa ya orang eh, malah yang punya bahasa Inggris lebih gampang kuping saya memahami daripada orang Singapura gitu loh. Saya sampai sekarang tuh bertanya-tanya. Mungkin Kakak sudah pernah ke Singapura ya? Belum. Iya, culture di sana Cuman itu kan kan budaya mereka di sana itu kan memang Kak ini apa serba cepat karena mereka kan pebisnis hmm. ya. Mm-mm. Iya, jadi karena budaya mereka itu nggak mau lama-lama, jadi ngomong pun cepat. Itu aja sih. Um, Iya, semua pakai cepet ya. ya, Soalnya tapi banyak orang Indonesia kerja di sana juga kan. apalagi tapi kalau bahasa Inggris yang memang keturunan Chinese yang dari bahasa Inggris jelas buat saya. Tapi kalau orang nggak tahu ya, Hmm. macam Malaysia asli, Singapura asli apa ya sukunya ya? Kalau kakak tahu. Melayu. Iya, Melayu ya. iya itu kali seperti Nggak tahu juga. kayaknya sih masih ras Mongolia kayaknya ya. Hmm. Ya, Singapura, Malaysia bukannya Melayu juga.
Tapi jauh banget Kak. Versi Inggris mereka itu Malaysia dan Singapura beda. Malaysia itu kan rumpunnya kita masih dekat banget Hmm. sama Indonesia kan. Malaysia. Tapi kalau Singapura itu nggak tahu mungkin memang sudah kayak budaya sih mereka. Jadi susah ditebak orang Singapura itu orang mana aslinya. Yang saya pahami ketika belajar cross cultural understanding itu pemahaman budaya tuh, iya orang Singapura tuh makanya mereka kan campur-campur ya bahasanya kadang-kadang ya orang Singapura ya. Kadang dia pakai ada logat Malaysianya juga. Terus Inggrisnya juga kadang Inggris British setengah, American setengah gitu. Jadi diborong semua sama mereka. Makanya kadang-kadang kuping kita tuh agak susah gitu memahami. Tapi at least kalau untuk orang Singapura tuh yang saya pahami bahasa Inggris mereka itu cuman cepatnya aja, cepet gitu. Jadi antara eh, apa kalimat yang satu dengan kalimat lain tuh kadang jedanya tuh cepat gitu. Kalau dihitung dari detik tuh kalau misalkan untuk pause ya jeda untuk satu kalimat itu kan bisa 1, 2, 3 detik ya. Kalau mereka seperti 1,5 detik gitu karena nggak tahu mungkin budaya mereka itu kan cepat ya ingin cepat gitu kan. Hmm. Kebanyakan tuh pebisnis nggak mau yang lama-lama. Itu aja sih kalau saya lihat. Gitu. Oke. Oke. Benar kata kakak tadi, iya benar seperti pas kakak tadi bilang A tetap A, iya has A. Tapi A-nya enggak A ya, tapi seperti A dan O digabung jadi A. Oh. A. She has, she has a new girlfriend. A new boyfriend. He has a new wallet. Has. Kakak nanti kalau mau bandingin, pastilah kakak selama ini udah. Kalau yang kakak tadi bilang, kalau saya sih karena senang dulu film Harry Potter, eh, itu Hmm. itu British banget loh. British banget. Oke. Tapi masih jelas sih karena mungkin saya kan dulu karena pas kerja di hotel tuh ketemunya memang yang British ya. Jadi saya kuping saya terbiasa sih mendengar yang British. Berarti kayak Oh, Mandarin Taiwan, Mandarin Cina kayak Darata tuh juga beda. kayak gitu. Alright. So untuk yang ini sudah berarti kita ke kata wait. Oke, Which sekarang menunggu. Sekarang kakak buat kalimat sendiri coba. Karena ini kan katanya biasa kita gunakan. Coba. Wait ini menunggu kan? Yes, wait. Uh, can you waiting me for a minute? Iya. Can you waiting? Waiting, ya. Oke. Karena sudah di sini can, biar kita terbiasa, selalu gunakan kata kerja bentuk pertama. Can you wait me for a minute? Bisa tunggu sebentar. Ya, jadi wait-nya jangan pakai Nggak boleh tambah pakai ing lagi. no. Hmm. Yang Can you yang wait in me itu for a kemarin biar minute? kakak Hmm. sambil belajar lagi. Ing kemarin kita gunakan ketika menyatakan sedang. Contohnya, saya sedang menunggu teman saya. I'm waiting for my friend. Oh, Jadi sedang. I- Jadi ketika kakak mau bilang sedang, baru kita pakai ing. ing. Iya, ing. Ya. Dan di sini harus ada to be-nya. Karena di sini I, kita pakai M. Coba kalau saya ganti subjeknya menjadi Maria sedang menunggu saya. Berarti Maria, to be-nya apa untuk Maria? Kalau saya buat dalam Sedang. she, berarti Di. is. Oh, Berarti i. Maria is waiting for me. Nah, Hmm. Maria sedang menunggu aku sekarang. Please, Maria is ya. waiting for me. Iya. Ini yang No. ini yang dulu kita bilang to be apa Kenapa sih? sih tambahkan now lagi? Kan sudah ada waiting. Ya, bahasa Inggris itu kan seperti yang saya bilang Kak, mereka itu harus jelas waktunya, ya.
Jadi meskipun di sini Maria is waiting, iya memang ini strukturnya seperti ini, tapi mereka terbiasa menambahkan sekarang gitu. Jadi ini yang tanda waktunya. Hmm. Jadi Maria is waiting for me now atau di right now, lebih tepatnya sekarang gitu. Yang kalau kita menekankan waktunya biasanya kita pakai right now ya. Sekarang saatnya gitu. Right now. Iya. Now, karena kayak gini, kalau kakak tanya juga begitu. Kalau saya buat seperti ini, ya, Heru met me. Heru bertemu saya, tapi dari kata ini kan kakak sudah tahu, ya. Oh, berarti bertemunya sudah lampau. Tapi kan harus jelas lampaunya kapan. Kan beda kalau kita bilang yesterday dengan 2 weeks ago, kan? Sama-sama sudah berlalu bertemunya. Tapi kan beda dong. Ya kemarin sama 2 minggu lalu. Iya makanya mereka selalu menekankan ada keterangan waktunya gitu biar jelas, lebih jelas lagi. Meet ini verbnya Bentuk kedua, keberapa? ketiga dari meet ya. Kedua, yes, meet. Ya, meet, met, met, meet, met, met. Gitu. Makanya mereka memang kalau untuk yang ing biasanya mereka namakan now atau right now atau this moment gitu saat ini. Tapi yang sering banget dalam percakapan sehari-hari now gitu. Menekankan saja bahwasanya waktunya memang sedang terjadi gitu. Oke. Jadi kakak sudah paham ya penggunaan ing-nya. Jadi nggak boleh lagi I waiting, Maria waiting, atau can you waiting. Jadi kalau kakak, oh nanti kita topik eh, yang akan datang aja tentang modals ya. Apa fungsi must, apa can, could ya dalam percakapan sehari-hari. Nah, itu semuanya nanti pasti kata kerja yang digunakan pasti bentuk petang. Saya bisa mengerjakannya, I can do it. Jadi nggak boleh I can doing, I can did, I can done, nggak boleh. Harus bentuk petang. I can do it. Saya bisa melakukan. Oke. Dia mungkin datang besok. She may come. Harus bentuk pertama come-nya. Kan ada may. Dia mungkin. She may come tomorrow. Dia bisa datang besok. Dia mungkin datang besok. Gitu. Harus bentuk pertama. Jadi nggak boleh she may came, nggak boleh she may come yang bentuk terakhir. Harus bentuk pertama. Oke, itu modals. Pernah dulu mungkin kakak kalau ingat modals. Memberi rasa kepada kata kerja. Bisa rasanya itu kemungkinan, harus, dapat, ya. Atau kalau bahasa sehari-hari bisa. Aku bisa kok. Ya, can kan biasanya. I can do it. Gitu. Itu namanya modals. Dan kalau sudah ada modals harus diikuti oleh bentuk pertama. Harus, nggak boleh ing, nggak boleh ed, nggak boleh bentuk. Pokoknya nggak boleh bentuk yang lain. Ya, meskipun she di sini dia boleh pergi, nggak boleh she may goes karena sudah dikunci oleh kata may. Ya, jadi tetap bentuk pertama. Tapi kalau bentuk present kita kan pakai es kan. She goes to the party. Ingat, di sini ada goes, ada es. Kenapa di sini nggak es? Karena sudah ada di sini namanya modals yang memberi tambahan arti pada kata kerja yang di depan. Jadi kata kerjanya harus bentuk pertama. Tidak ada s atau es, tidak ada ing, tidak ada ed. Gitu. Nah, nah kita bahas ini nanti di kesempatan yang kemudian. We go on to the next verb. Want. Ya. Kamu butuh berapa kilogram Mau. buahnya? Kamu mau beli berapa kilogram buahnya? Coba. You want. Oke, berapa kilogram kamu mau
Yang berapa kilogram yang kamu inginkan? Coba deh. Kilogram itu bahasa Inggrisnya apa? Sama, kilogram. Hanya M, ada E-nya. Kalau di bahasa Indonesia kan kilogram, Kilogram. pakai A kan? Kalau di bahasa Inggris kilogram. Karena kita meminjam bahasa Inggris sih. Jadi kita bacanya aja yang kilogram. Kalau bahasa aslinya kan kilogram. Yuan. Berapa? Kalau ditanya berapa kilogram, berapa berarti uh, how, how iya, how many many kilogram kilogram? yang kamu mau, yang Kamu kamu inginkan. how many kilogram you How many, want? how many kilograms do you want? One. Gitu. Oke. How to Hmm, many kilogram do you want? iya. Eh, apakah kamu mau ini? Ya, mau ini enggak? Bahasa sehari-harinya kan? Mau ini enggak? Gimana bahasa Inggris? You want this? Iya. You want Do, this? jangan lupa pakai do. Do Do you? you want this? Iya. Do you want this? Hmm. Iya. Do you want this? Gitu. Oke, saya pakai kejadian yang lain. Dia dia ingin saya pergi ke pestanya kemarin. Dia menginginkan aku datang ke pestanya kemarin. Dia ingin aku She datang ke pestanya kemarin. Coba. she wanted me Yes, she wanted me. to Iya, to to come. dia ingin saya datang ke pestanya kemarin. Iya, She she wanted wanted me to me come to come uh, to. Jadi ada to-nya lagi. Ke kan? punya dua to Iya kan? To come untuk come datang. to Ke pestanya to her come party me yesterday. yesterday. She wanted. Ya, oke. She wanted me to come to To her her party uh, yesterday. yesterday. All right. Oh, So we go on to the 15 need word. Need. Apakah kamu butuh sesuatu? Jawab bahasa Inggrisnya. Apakah kamu butuh do you sesuatu? need something? Yes, great. Kalau ini kakak sudah pakai do kan? Do you need something? Hmm, Oke. something. Ada lagi yang kamu butuhkan? Hmm, Gimana? ada lagi. Ada lagi. Ini percakapan yang sering kan? Hmm, Atau apa kamu and apakah kamu butuh lagi? Apakah kamu butuh? Ada lagi kah yang kamu butuhkan gitu loh? Kan sering kan kalau kita ini. Apalagi di apa kalau mau pergi misalkan kan kita buru-buru tapi kita pengen tahu ada lagi yang mau